Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Gina Nur Afifah dari kelas MA20B4. Di sini saya akan memenuhi ujian tengah semester mata kuliah manajemen resiko, yaitu mempresentasikan tentang resiko. Oke, yang pertama ada definisi resiko berdasarkan ISO 31000, yaitu efek dari ketidakpastian pada sasarannya. Efeknya itu adalah penyimpangan atau deviasi dari sasaran yang diharapkan dapat berupa efek positif, negatif, ataupun keduanya, dan dapat mengatasi, menciptakan, atau menghasilkan peluang dan ancaman. Resiko biasanya dinyatakan dalam bentuk sumber resiko peristiwa potensial atau peristiwa yang dapat terjadi, konsekuensinya dan kemungkinannya. Kemudian yang kedua, prinsip-prinsip manajemen resiko. Prinsip adalah fondasi pengelolaan resiko dan sebaiknya dipertimbangkan saat menyiapkan kerangka kerja dan proses manajemen resiko. Proses ini sebaiknya memungkinkan organisasi untuk mengelola efek ketidakpastian terhadap sasarannya. Ada 8 prinsip, antara lain yang pertama itu ada terintegrasi. Apa itu? Manajemen resiko adalah bagian integral dari semua aktivitas organisasi. Selanjutnya ada terstruktur dan komprehensif. Pendekatan terstruktur dan komprehensif terhadap manajemen resiko berkontribusi terhadap hasil yang konsisten dan dapat dibandingkan. Kemudian yang ketiga itu ada disesuaikan, yaitu kerangka kerja dan proses manajemen resiko disesuaikan dan proporsional dengan konteks eksternal dan internal organisasi yang berkaitan dengan sasarannya. Yang keempat ada inklusif, keterlibatan yang sesuai dan tepat waktu dari pemangku kepentingan, kemungkinan pengetahuan, pandangan, dan persepsi mereka untuk menjadi bahan pertimbangan. Selanjutnya yang kelima itu adalah dinamis. Dinamis adalah resiko yang dapat muncul, berubah, atau hilang seiring perubahan konteks eksternal dalam internal organisasi. Selanjutnya ada informasi terbaik yang tersedia, yaitu masukan manajemen resiko didasarkan atas informasi historis dan terkini, dan juga harapan ke depan. Kemudian ada faktor manusia dan budaya. Perilaku dan budaya manusia secara signifikan memengaruhi semua aspek manajemen risiko pada setiap tingkat dan tahap. Yang terakhir itu ada perbaikan berkelanjutan. Perbaikan berkelanjutan itu adalah manajemen risiko diperbaiki secara berkelanjutan atau terus-menerus berdasarkan pembelajaran dan pengalaman. Yang ketiga, pembahasan kita adalah kerangka kerja manajemen risiko. Tujuan kerangka kerja manajemen risiko adalah untuk membantu dalam mengintegrasikan manajemen risiko ke seluruh aktivitas dan fungsi organisasi. Apa aja sih? Yang pertama itu ada integrasi. Integrasi adalah manajemen risiko, bagian integral dari semua aktivitas organisasi, terintegrasi dalam organisasi yang berproses dinamis dan berulang, serta sebaiknya disesuaikan dengan kebutuhan dan budaya organisasi. Kemudian yang kedua ada desain kerangka kerja untuk pengelolaan resiko. Desain pengelolaan resiko ini ada bermacam-macam. Yang pertama itu adalah pemahaman organisasi dan konteksnya. Yang pertama ada pemeriksaan konteks eksternal organisasi, faktor sosial, budaya, politik, hukum, regulasi, dan keuangan. Kemudian ada pemeriksaan konteks internal organisasi, yaitu visi, misi, dan nilai, tata kelola, struktur organisasi, peran, dan akuntabilitas. Yang kedua ada penegakan komitmen manajemen resiko yang bertujuan untuk mengelola resiko organisasi serta berkaitan dengan sasaran dan kebijakan lain. Yang ketiga ada penetapan peran, kewenangan, tanggung jawab, dan akuntabilitas organisasional. Kemudian manajemen puncak dan badan pengawas sesuai penerapannya sebaiknya memastikan bahwa kewenangan tanggung jawab dan akuntabilitas untuk peran yang relevan dalam manajemen risiko telah ditetapkan dan dikomunikasikan pada semua tingkat organisasi. Selanjutnya ada alokasi sumber daya. Manajemen puncak dan badan pengawas sesuai penerapannya sebaiknya memastikan alokasi sumber daya manajemen risiko yang memadai. Organisasi juga sebaiknya mempertimbangkan kapabilitas dan keterbatasan sumber daya yang ada. Dan yang terakhir adalah penyiapan komunikasi dan konsultasi.
Sebaiknya organisasi menetapkan pendekatan dan disetujui untuk komunikasi dan konsultasi guna mendukung kerangka kerja dan memfasilitasi penerapan efektif manajemen resiko. Kemudian, yang ketiga adalah implementasi. Implementasi kerangka kerja yang berhasil memerlukan keterlibatan dan kesadaran pemangku kepentingan. Keempat, diperlukannya evaluasi yang bertujuan untuk mengidentifikasi ruang pengembangan atau perbaikan yang diperlukan terhadap kerangka kerja. Kemudian ada yang kelima adalah perbaikan. Selanjutnya adalah proses manajemen risiko. Apa aja sih proses dalam manajemen risiko itu? Yang pertama ada identifikasi risiko, yaitu yang bertujuan untuk mengidentifikasi risiko-risiko yang dapat mempengaruhi pencapaian atau sasaran organisasi. Yang kedua ada analisis risiko, yaitu berupa proses pengukuran risiko yang bertujuan untuk menganalisis kemungkinan dan dampak dari risiko yang telah teridentifikasi, menganalisis risiko secara internal dan eksternal. Kemudian hasil pengukurannya berupa status risiko yang menunjukkan ukuran tingkat risiko pada peta risiko yang merupakan gambaran risiko dalam suatu peta. Kemudian yang ketiga ada evaluasi risiko, yaitu tahapan lain dalam penilaian risiko yang ditunjukkan untuk membandingkan hasil analisa risiko dengan kriteria risiko yang telah ditentukan. Untuk apa? Untuk dijadikan sebagai dasar penerapan penanganan risiko. Kemudian yang keempat ada pengendalian risiko atau mitigasi risiko, yang merupakan penanganan risiko yang berupa perencanaan atas mitigasi risiko-risiko untuk mendapatkan alternatif solusi sehingga penanganan risiko dapat diterapkan secara efektif dan efisien. Baik, sekian presentasi dan penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.